Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Ayu Saikti. Di sini saya akan menganalisis salah satu iklan dari Coca-Cola Meksiko berdasarkan teori dalam studi budaya dan media. Siapa yang tidak tahu Coca-Cola? Coca-Cola adalah minuman berkarbonasi yang terbuat dari air karbonasi, gula, kafein, asam fosfat, dan pewarna karamel. Coca-Cola sendiri diperkenalkan oleh John Pemberton pada tahun 1886 yang kemudian mendirikan The Coca-Cola Company di Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 1892. Pabrik pengemasan Coca-Cola saat ini tersebar di seluruh dunia. Salah satu pabrik pengemasan terbesar Coca-Cola terletak di Amerika Latin, lebih tepatnya di Monterrey, Meksiko. Dengan ini, Meksiko dikenal sebagai negara yang memproduksi minuman berperisa manis, termasuk soda. Minuman soda bahkan menjadi minuman favorit bagi masyarakat Meksiko. Karena tingginya angka pengkonsumsian minuman soda di Meksiko, pada tahun 2006 Meksiko mengalami penyakit epidemik diabetes dan obesitas. Indigenous Mexican atau penduduk asli Meksiko juga menjadi bagian dari epidemik tersebut. Indigenous Mexican sendiri adalah istilah yang digunakan untuk penduduk asli Meksiko yang dulu meninggali daratan Meksiko sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Seperti Native American, Indigenous Mexicans memiliki kulit berwarna coklat dan identik dengan budaya dan adat istiadatnya yang kental akan kepercayaan terhadap roh leluhur. Terekam dari abad ke-15 sebelum kolonialisme Spanyol, Indigenous Mexicans merupakan komunitas dengan populasi yang sebagian besar adalah petani yang harus membayar upeti dan memiliki kewajiban bekerja sebagai masyarakat kelas bawah. Bahkan hingga saat ini kondisi atau kedudukan kelas para Indigenous Mexican tidak begitu berubah secara signifikan. Hal ini disebabkan karena di tahun 1808 saat Meksiko mendeklarasikan kemerdekaannya, pemerintah Meksiko menganggap bahwa Indigenous Mexicans menggambarkan keterbelakangan yang bisa menghambat Meksiko untuk berkembang. Akibatnya, muncullah stereotip atau prasangka di benak masyarakat Meksiko non-indigenous sehingga terjadi diskriminasi hingga saat ini. Membahas diskriminasi yang dirasakan Indigenous Mexican, di tahun 2015, Coca-Cola Meksiko mengeluarkan sebuah iklan di akun YouTube mereka untuk menyuarakan kampanye Natal #AbreTuCorazon atau #OpenYourHeart yang diharapkan dapat menyampaikan pesan Unity and Joy dengan menggambarkan kebersamaan yang bisa dirasakan bersama Indigenous Mexicans. Melalui iklan tersebut, Coca-Cola Meksiko berharap untuk bisa menghilangkan prasangka atau stereotip masyarakat non-indigenous terhadap masyarakat Indigenous Mexican dengan menggambarkan kebersamaan dan kebahagiaan yang bisa terjalin antara kaum non-indigenous Mexican dan kaum indigenous Mexican di malam Natal. Namun, alih-alih mendapatkan respon positif terhadap kampanye #AbreTuCorazon, Coca-Cola mendapatkan respon negatif dari audiens karena iklan ini dianggap mengandung unsur rasisme yang akhirnya membuat Coca-Cola Meksiko menurunkan iklan ini. Maka dari itu, saya akan berusaha menganalisis iklan ini berdasarkan teori rasisme dalam studi budaya dan media. Sebelum saya memaparkan analisis iklan ini, mari bersama kita tonton iklan Coca-Cola Meksiko #AbreTuCorazon.
Dalam iklan yang telah ditayangkan sebelumnya, Coca-Cola Meksiko menceritakan bahwa 81,6% indigenous Mexican merasa tidak diterima karena mereka menggunakan bahasa yang berbeda dari masyarakat Meksiko lainnya. Dengan itu, digambarkan ada sekelompok pemuda non-indigenous yang ingin memberikan pesan spesial kepada masyarakat indigenous Mexican di liburan Natal. Sekelompok pemuda ini akhirnya pergi ke daerah Totontepec, Oaxaca, Meksiko yang merupakan permukiman masyarakat Mixe dari indigenous Mexican. Para pemuda ini menyiapkan pohon Natal palsu yang dihiasi ornamen dari tutup botol Coca-Cola dan juga mereka membawa beberapa botol Coca-Cola untuk bisa diminum bersama masyarakat indigenous Mexican. Melalui pohon Natal palsu itulah, pesan spesial tersampaikan dalam bahasa masyarakat Mixe yang memiliki arti Let's Stay Together. Hingga akhirnya Coca-Cola Meksiko mengajak audiens untuk mengikuti kampanye mereka dengan menggunakan tagar Abre tu Corazon agar bisa menghidupkan satu pohon lampu di website Coca-Cola Meksiko www.coca-cola.com.mx untuk indigenous Mexicans. Kemudian iklan tersebut ditutup dengan logo Coca-Cola dan tagline mereka Destapa la Felicidad yang berarti Uncover Happiness. Dalam menganalisis iklan ini, saya akan melihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, melalui sudut pandang Coca-Cola Meksiko. Tujuan utama Coca-Cola Meksiko dalam membuat iklan ini adalah untuk membagikan pesan kesatuan dan pertemanan demi membentuk masyarakat yang bebas dari prasangka, seperti yang dikatakan Coca-Cola Meksiko kepada portal berita Al Jazeera. Sesuai pernyataan Stuart Hall dalam kajiannya The Whites of Their Eyes, Racist Ideologies and the Media digunakan sebagai alat hegemoni yang kuat untuk bisa mempengaruhi, mengubah, dan memproduksi ideologi dalam menggunakan pendekatan krisis, salah satunya dalam menentukan stereotip atau prasangka. Selain itu, Hall juga berpendapat bahwa melalui media, sebuah ide dapat diartikulasikan, bekerja, ditransformasikan, dan dielaborasikan. Dengan itu, jika diperhatikan, Coca-Cola Meksiko telah menggunakan media yang dalam kasus ini berupa iklan sebagai alat hegemoni untuk merealisasikan upaya mereka dalam merekonstruksi ideologi yang berupa prasangka pada benak masyarakat non-indigenous. Coca-Cola Meksiko juga telah menggunakan media agar ide kampanye mereka yaitu Abre tu Corazon dapat dielaborasikan. Jika iklan ini dilihat dari persepsi Coca-Cola Meksiko, kemungkinan unsur rasisme yang dibentuk dari iklan ini tidaklah ada. Iklan ini hanya terlihat sebagai media hegemoni, sebagai usaha dari Coca-Cola Meksiko untuk merekonstruksi ideologi masyarakat yang berupa stereotip atau prasangka terhadap kaum ras indigenous Mexicans. Stereotip tersebut menganggap bahwa masyarakat Meksiko berkulit gelap merupakan kaum indigenous Mexicans yang menggambarkan keterbelakangan dan terkesan subservient atau patuh terhadap kaum kulit putih. Yang kedua adalah analisis iklan dari persepsi audiens yang menganggap iklan ini rasis. Menurut audiens yang telah menonton iklan ini bukanlah iklan yang membawakan pesan anti-rasis, melainkan iklan rasis yang membawakan konsep white savior yang hanya akan memperkuat stereotip bahwa indigenous Mexican itu bersifat subservient atau patuh. Konsep white savior biasanya berupa penggambaran permasalahan pengalaman emosi tentang masyarakat berkulit coklat atau lebih gelap yang membuat keturunan Eropa atau kaum kulit putih merasa perlu untuk melakukan tanggung jawab moral demi menyelamatkan pihak yang tertekan dari apa yang menekan mereka. Plotnya sendiri biasanya dibawakan dengan gambaran masyarakat berkulit coklat atau lebih gelap akan dipandang sebagai objek pasif yang membutuhkan perhatian kaum kulit putih dan cenderung tidak aktif untuk menolak pertolongan kaum putih tersebut. Jika diperhatikan lagi, memang ada unsur konsep white savior dalam iklan Coca-Cola Meksiko ini. Konsep ini dapat dilihat melalui adegan datangnya kelompok pemuda kulit putih ke Totontepec untuk membawakan kebahagiaan ke kaum indigenous Mexican melalui pohon Natal palsu dan beberapa box pendingin berisi Coca-Cola. Aktivitas ini dianggap bisa membawa penyelesaian terhadap rasa penolakan yang dirasakan oleh kaum indigenous Mexicans. Jika memang iklan Meksiko ini mengandung pesan rasisme, sesuai juga dengan pernyataan Stuart Hall, pihak Coca-Cola Meksiko telah menggunakan media yang dalam kasus ini berupa iklan sebagai alat hegemoni. Utamanya media sebagai alat hegemoni yang digunakan untuk menyampaikan ide atau ideologi berupa konsep white savior dan masyarakat indigenous Mexicans yang subservient dan
akhirnya akan memperkuat prasangka atau stereotip yang telah terbentuk di benak masyarakat non-indigenous. Dengan begitu, mengacu pada jenis rasisme yang dibentuk akibat peran media yang dipaparkan oleh Stuart Hall, iklan Coca-Cola Meksiko ini memiliki bentuk inferential racism. Bentuk rasisme yang inferential sendiri berarti penyampaian ideologi atau ide melalui media yang terselubung dalam penyampaian fakta yang terkesan natural dan tidak rasis. Bisa dilihat dalam iklan Coca-Cola Meksiko ini, ada penyajian data berupa fakta, dan kemudian ada juga penggambaran kegiatan yang terjadi dalam iklan yang juga terlihat begitu natural yang cukup untuk menyelubungi ideologi rasisme yang ingin disampaikan. Dengan cara ini, audiens akan dengan mudah terpengaruh melalui alam bawah sadar tanpa mereka sadari. Hingga akhirnya penyusupan ideologi tersebut memperkuat prasangka yang sudah ada di benak masyarakat non-indigenous. Namun, di sisi lain, masyarakat indigenous Meksikan di Totontepec yang didatangi pihak Coca-Cola dalam pembuatan iklan ini mengaku bahwa mereka senang untuk lebih bisa dikenal. Dalam wawancara yang dilakukan Al Jazeera, mereka juga mengaku bahwa mereka kecewa karena iklan ini harus dihapus akibat pandangan orang-orang yang tidak benar. Dengan kedua analisis berdasarkan dua sudut pandang ini, tidak ada kebenaran yang bisa dipastikan. Semuanya kembali kepada bagaimana kita memandang iklan Coca-Cola Meksiko ini. Apakah kita ingin percaya pada sudut pandang Coca-Cola Meksiko ataukah setuju dengan sudut pandang audiens yang merasa iklan ini rasis? Kurang lebihnya seperti itulah analisis iklan Coca-Cola Meksiko Alberto Corazon oleh saya. Di sini saya berusaha untuk senetral mungkin dalam menganalisis iklan tersebut. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan informasi atau data serta kesalahan lain baik yang disengaja atau tidak. Mari kita menjunjung tinggi persatuan karena kita semua itu sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.